Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Dan di episode kali ini kami punya beberapa informasi menarik di antaranya. Proses kedatangan jemaah haji di Bandara Internasional Juanda kini semakin cepat dan modern. Saat kloter pertama tiba dari Tanah Suci, petugas imigrasi langsung menerapkan teknologi seamless corridor berbasis pemindai iris mata. Sistem digital ini memangkas waktu pemeriksaan paspor secara manual. Sebuah perusahaan teknologi di Inggris berhasil mengembangkan sistem pengolahan mandiri untuk mengubah urin dari toilet di berbagai acara besar menjadi pupuk organik yang ramah lingkungan. Penasaran? Karena itu langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang. Proses kedatangan jemaah haji di Bandara Internasional Juanda kini semakin cepat dan juga modern. Saat kloter pertama tiba dari Tanah Suci, petugas imigrasi langsung menerapkan teknologi seamless corridor berbasis pemindai iris mata. Sistem digital ini memangkas waktu pemeriksaan paspor secara manual. Ratusan jemaah haji kloter pertama asal Probolinggo tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Juanda, Sidoarjo. Sebelum menuju asrama haji, para jemaah menjalani proses keimigrasian dengan sistem baru bernama Seamless Corridor. Melalui teknologi ini, jemaah cukup berjalan melewati koridor khusus sambil mengarahkan pandangan ke kamera pemindai iris mata. Data penumpang akan terverifikasi otomatis dan langsung tercatat dalam sistem perlintasan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur mencatat inovasi biometrik ini memiliki tingkat akurasi mencapai 99,9%. Dari ratusan jemaah, hanya 2 hingga 3 orang yang memerlukan pemeriksaan manual akibat data biometrik tidak terekam sempurna. Seamless corridor sendiri itu artinya adalah perjalanan yang lancar, yang mulus begitu. Nah, di situ mekanismenya adalah melalui pemeriksaan mata iris mata gitu ya. Seseorang yang melalui iris mata itu yang memang dia terdaftar sebagai penumpang dalam penerbangan itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Bandara Juanda menjadi bandara kedua di Indonesia yang menerapkan layanan Seamless Corridor setelah Bandara Soekarno-Hatta. Modernisasi pelayanan ini sangat efektif untuk menangani penumpang dalam jumlah besar. Saat meninjau langsung kedatangan jemaah haji, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawangsa mengapresiasi penerapan teknologi baru tersebut. Dan hanya melihat layar, dilihat irisnya, dan itu tanpa harus dicop pasportnya. Saya juga baru kali ini melihat bahwa ada layanan yang bisa memudahkan, apalagi kalau dalam jumlah besar. Akselerasi proses imigrasi ini membuat para jemaah dapat segera melanjutkan perjalanan menuju asrama haji untuk kemudian kembali ke daerah asal dan bertemu keluarga. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur. Museum Dr. Sutomo Surabaya kembali menghadirkan pameran Cross Musea melalui tema Pertiwi Penghormatan untuk Bumi Indonesia, sebuah pameran kolaboratif yang mengajak masyarakat untuk bisa memahami hubungan manusia dengan bumi melalui berbagai ritual dan tradisi Nusantara. Memasuki Museum Dr. Sutomo, Surabaya, saya langsung diajak berfoto bersama tokoh pendiri organisasi Budi Utomo, yaitu Dr. Sutomo. Foto pun bisa diunduh ke gawai. Selanjutnya, pengunjung disajikan dengan pengalaman ruang imersif yang memadukan narasi interpretatif dan elemen visual untuk memahami makna filosofis di balik setiap ritual. Pertunjukan ini menjadi bagian dari pameran Cross Musea. Mengusung tema Pertiwi yang dimaknai sebagai Ibu Bumi, pameran ini berangkat dari gagasan bahwa manusia hidup dalam hubungan yang erat dengan tanah sebagai sumber kehidupan. Di atas bumi yang sama, manusia dilahirkan, tumbuh, membangun peradaban, dan pada akhirnya kembali.
Pemahaman tersebut tercermin dalam berbagai ritual yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan, alam, leluhur, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan lintas generasi. Dengan ruang imersif yang menarik seperti ini, memahami makna filosofis di balik setiap ritual menjadi lebih mudah. Apalagi bagi Gen Z dan Gen Alpha. Contohnya siswa sekolah dasar tadi yang langsung menjawab saat diberikan pertanyaan. Menuju lantai 2, pengunjung diajak menjelajahi 6 zona pameran yang merepresentasikan tahapan kehidupan manusia. Berbagai koleksi unggulan turut ditampilkan. Di antaranya keris dapur brojol yang berkaitan dengan ritual mitoni, wayang kulit lakon Wisanggeni dalam tradisi Kitanan Jawa, tatal sebagai media petungan pertanian, koleksi batik pernikahan Jawa, artefak Garudeya sebagai simbol perlindungan, hingga koleksi ritual kematian dari Papua. Banyak kok, ada lukisan, ada gambar, ada koleksi, wayang, dan banyak lagi. Dan manfaatnya bisa menambah pengetahuan, bisa mempelajari, dan memperluas ilmu pengetahuan. Di sini pengunjung bisa lebih interaktif dengan penyajian yang modern. Sehingga diharapkan melalui pendekatan ini, pameran tidak hanya menjadi ruang apresiasi budaya, tetapi juga sarana edukasi dan refleksi mengenai keberagaman budaya Indonesia. Pameran ini terselenggara melalui kerjasama antara Museum Sonobudoyo Yogyakarta, Museum Empu Tantular Jawa Timur, serta Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian Universitas Erlangga. Kolaborasi ini menghadirkan beragam koleksi budaya yang merepresentasikan siklus kehidupan manusia Indonesia, mulai dari kelahiran, kedewasaan, pertanian, pernikahan, perlindungan, hingga kematian. Selain ada imersif di sana, itu ada kayak AI, kita foto dengan Dr. Sutomo, foto dengan batik, koleksi batik yang ada di yang di Museum Sonobudoyo seperti itu. Jadi aplikasi langsung interaksi antara pengunjung sama koleksi yang ada di dalam museum. Pameran diselenggarakan selama 2 sampai 14 Juni 2026 di Museum Dr. Sutomo Surabaya, mulai jam 8 pagi sampai 4 sore. Pameran terbuka untuk masyarakat umum dengan harga tiket masuk mulai 3.000 sampai 15.000 per orang. Sementara untuk pelajar Surabaya gratis. Kanza Tamarindora, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur. Kekhawatiran terhadap kecerdasan buatan atau artificial intelligence terus meningkat, terutama di kalangan lulusan baru yang tengah memasuki pasar kerja yang belum stabil. Banyak yang khawatir AI akan menggantikan pekerjaan manusia. Apakah benar demikian? Nantikan informasinya usai jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Tech. Kecerdasan buatan atau AI digadang-gadang akan membuka akses bagi semua orang. Namun, penyandang disabilitas masih sering tertinggal dari ruang keputusan. Lantas, bagaimanakah menjadikan AI benar-benar inklusif? Berikut laporan koresponden Roni Satria dari kota Meksiko. Saat teknologi diklaim membuka akses bagi semua orang, komunitas disabilitas justru paling sering berada di luar ruang pengambilan keputusan. Nah, di Mexico City, tempat saya melakukan pelatihan Responsible AI and Human Rights ini, berbagai sektor dilibatkan, termasuk mereka penyandang disabilitas. Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau AI, isu disabilitas kerap masih ditempatkan sebagai catatan tambahan. Padahal bagi komunitas disabilitas, teknologi berperan membantu membaca informasi, berkomunikasi, mobilisasi, hingga mengambil keputusan secara mandiri. Teknologi dapat menjadi jembatan, namun jembatan itu tidak akan benar-benar inklusif jika dibangun tanpa mendengar mereka yang paling membutuhkan. Bagi Rosario Galarza, aktivis disabilitas asal Peru, persoalan ini bukan hal abstrak. Sebagai seorang penyandang disabilitas netra, ia pernah hidup dalam situasi di mana informasi harus diakses melalui bantuan orang lain.
kehadiran screen reader mengubah cara ia belajar, bekerja, dan terlibat dalam advokasi global. We need to consider that person with disabilities needs to know that they need to be everywhere in all conversation, because disability is not another or an additional topic. Disability is an identity, and that's why it needs to be mainstream in all different fields such as technology and AI. And also we need to consider that if we want to engage persons with disabilities, it's very important that they can be trained with the the basic knowledge about AI. Dari pengalaman itu, ia melihat teknologi sebagai alat pembebas, hanya jika dikembangkan dengan memperhatikan perspektif hak asasi. And they need to understand what are our demands, what are also our needs, but also we need to contribute. We are not mere recipients, we are partners, and we need to contribute on an equal basis with other persons, with other stakeholders. Namun membuka akses saja tidak cukup. Dalam praktiknya, banyak program diklaim terbuka untuk semua orang. Tetapi tidak semua orang memiliki kondisi yang sama untuk benar-benar terlibat dan berpengaruh di dalamnya. Benjamin Prudhomme dari Mila Kipak Artificial Intelligence Institute menyebut, inklusi membutuhkan kondisi yang memungkinkan partisipasi aktif, bukan sekadar undangan formal. First, you need to focus not only on access, but really on conditions to access or inclusion. So it's one thing, of course, to make sure that, for example, a program that you create is accessible to everybody, but actually people who live with disabilities or other groups that are often marginalized sometimes need further support in order to be able to access a program. Dalam konteks Indonesia, tantangannya lebih berlapis. Infrastruktur publik yang belum sepenuhnya aksesibel, kesenjangan literasi digital, dan rendahnya pelibatan sejak awal membuat komunitas disabilitas seringkali baru hadir setelah kebijakan atau program selesai dirancang. Padahal, penyandang disabilitas bukan hanya pengguna teknologi, melainkan bagian dari ekosistem digital. Mereka memiliki pengalaman, kebutuhan, dan pengetahuan yang tidak bisa digantikan oleh asumsi para perancang sistem. Kebanyakan mereka sudah mengambil sebuah asumsi bahwa kami itu lebih ke subject tokenism. Jadi kayak dihadirkan tuh di akhir gitu loh. Tapi teman-teman disabilitas tuh pengennya ketika melakukan apapun itu inisiatif, apapun itu kebijakan gitu ya, mereka tuh sangat mengharapkan pelibatannya tuh dari awal. Dalam isu disabilitas, pengalaman mereka menjadi pengetahuan yang tak tergantikan. Dari sana, ia menunjukkan di mana sistem gagal, apa yang tidak terbaca, dan siapa yang selama ini tertinggal. Karena itu, teknologi yang benar-benar maju bukan hanya yang paling cerdas, tetapi yang sejak awal dibangun bersama mereka yang paling memahami hambatannya. Roni Satria, Kota Meksiko, Meksiko. Puluhan mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Singapura membawa pulang ilmu tentang kecerdasan buatan yang mereka dapatkan untuk dibagikan kepada ratusan siswa dan juga guru di Boyolali, Jawa Tengah. Suasana berbeda terlihat di SMA Negeri 1 Boyolali, Jawa Tengah. Ratusan siswa dan guru mengikuti workshop kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang dipandu langsung oleh mahasiswa Indonesia dari Nanyang Technological University atau NTU Singapura. Kegiatan ini merupakan bagian dari program balik kampung yang diselenggarakan oleh Pintu atau Pelajar Indonesia NTU. Melalui program ini, para mahasiswa berupaya membawa pulang pengetahuan yang mereka peroleh selama menempuh pendidikan di luar negeri untuk dibagikan kepada pelajar di tanah air. Jadi kami mau tiap tahun mencoba untuk balik ke Indonesia, terus kami mau mengajarkan hal-hal yang kami dapat di luar negeri kepada teman-teman kami juga. Karena Boyolali itu salah satu kota pertama yang belum pernah kami kunjungi, Jawa Tengah juga belum pernah kami kunjungi sebelumnya. Jadi kami sudah di sini selama 12 tahun. Setiap tahunnya kami balik ke Indonesia untuk eksplor kota-kota seperti yang sudah saya bilang. Para peserta tidak hanya mendapatkan materi teori, namun juga diajak memecahkan permasalahan nyata melalui analisis data. Salah satu materi yang diberikan adalah analisis data penjualan susu dari koperasi di Boyolali.
Melalui pendekatan berbasis data tersebut, para siswa diajak mempelajari cara mengolah informasi secara objektif dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Kebetulan kan di daerah Boyolali itu juga sebagai salah satu penghasil susu. Jadi kita dikasih studi kasus sebuah koperasi susu. Jadi kita gimana kendalinya penjualan dari susu tersebut dengan faktor-faktor yang ada di Boyolali, terutama faktor lingkungan, faktor suhu dan juga sebagainya. Jadi kita menganalisis data tersebut untuk penjualan kita di koperasi susu tersebut. Kalau kita misal tidak menggunakan AI, sebenarnya mungkin bisa, tapi mungkin kita bakal butuh waktu sedikit lebih lama dan kita bisa aja ketinggalan sama teman-teman yang lain yang menggunakan AI. Tak hanya siswa, para guru juga mendapatkan pembekalan mengenai pemanfaatan AI dalam kegiatan pembelajaran. Melalui kegiatan ini, para mahasiswa Indonesia di NTU berharap literasi AI tidak hanya berkembang di kota-kota besar, namun juga menjangkau daerah. Sehingga generasi muda memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah. Kekhawatiran terhadap kecerdasan buatan atau artificial intelligence terus meningkat, terutama di kalangan lulusan baru yang tengah memasuki pasar kerja yang belum stabil. Banyak yang khawatir AI akan menggantikan pekerjaan manusia. Apakah benar seperti itu? Whether AI will shape the world, it will. Jeers at graduations across the country at the mere mention of artificial intelligence. We do not know. Concern over AI's impact on jobs adding to the stress of new grads entering an already uncertain labor market. We've seen a real pullback in demand for workers in the last couple of years. A lot of people have said, oh, this is AI is destroying entry-level roles. But those fears of complete job replacement aren't yet bearing out in the real world. And what our research shows that indeed is that there's fewer than 1% of skills and job postings right now that AI is able to actually do at a level where you might call it replacement. While AI can automate about 57% of work-related tasks, according to consulting firm McKinsey & Company, senior partner Alexis Krivkovich says it can't do everything. AI certainly does many tasks at the individual level incredibly well. But that doesn't mean you don't still need the human in the loop. Instead of replacing jobs, she says companies are reimagining them and recalibrating operations to take advantage of what the technology has to offer. Almost every company is embracing the tools and trying to introduce AI into their workforce to help people be more empowered. The real competition, according to Indeed senior economist Corey Staley, isn't coming from AI itself. It's important to realize that AI is not necessarily going to take your job, but AI, somebody who knows how to use the AI might. In Atlanta, I'm Ivan Rodriguez. Perubahan iklim terus menjadi perhatian para ilmuwan di dunia. Di Swiss, kelompok mahasiswa dan peneliti mengembangkan robot bawah air yang mampu menyelam di bawah danau beku untuk mengukur ketebalan es secara lebih akurat. Teknologi ini diharapkan mampu membantu dampak pemanasan global yang selama ini sulit diamati. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.